Kita semua pasti pernah ya terjebak di ruang kelas atau mungkin ruang meeting yang luar biasa membosankan. Oh iya, yang sampai bikin ngantuk parah dan rasanya pengen cepet-cepet keluar dari situ kan? Bener banget. Coba deh kamu ingat-ingat lagi momen itu. Kamu duduk berjam-jam menatap satu orang di depan yang terus bicara, tanpa henti. Sementara kamu tuh pura-pura mencatat padahal pikiranmu sudah melayang entah kemana. Menahan kantuk di situasi kayak gitu rasanya udah kayak siksaan fisik ya. Iya kan? Tapi, tahukah kamu, kebosanan ekstrim semacam itu mungkin bukan karena kamu pada dasarnya pemalas atau karena instrukturnya yang kurang asyik. Kebosanan itu, menurut beberapa analisis sosiologis, adalah sebuah alat kontrol yang memang sengaja diciptakan oleh sistem. Dan harus diakui itu adalah klaim yang sangat berani sih. Sangat berani. Karena selama ini kita kan selalu diajarkan bahwa, kalau kita bosen di kelas, ya kitalah yang salah. Kitalah yang kurang fokus atau kurang motivasi gitu. Menggeser beban kesalahan itu dari individu ke sebuah sistem struktural, nah itu cara pandang yang benar-benar mengubah permainan. Makanya, untuk kamu yang selalu mencari sudut pandang baru dalam melihat keseharian, bedah tuntas kita kali ini bakal sangat membuka mata. Betul, kita punya tumpukan sumber yang lumayan padat dan menarik hari ini. Ya, pertama kita punya sebuah laporan studi kasus pendidikan dari Prayogi Pangestu. Beliau ini seorang guru sosiologi di SMAN 1 Ciruas. Terus yang kedua, kita mendampingi laporan itu dengan sebuah analisis kritis yang membedah kasus kelas tersebut dari sudut pandang sosiologi dan psikologi yang cukup dalam. Jadi misi kita hari ini bukan sekedar ngobrolin kayak, gimana sih cara bikin kelas atau presentasi yang seru? Bukan itu. Jauh dari itu ya. Kita akan mengupas realitas di balik ruang kelas. Apakah mengubah metode belajar menjadi penuh game, teknologi, dan media sosial itu benar-benar membebaskan pikiran kita? Atau, jangan-jangan itu cuma cara sistem berevolusi untuk mengontrol kita dengan lebih halus? Nah, sebagai konteks buat kamu yang mendengarkan, teks analisis yang jadi sumber kita ini menggunakan kerangka teori kritis yang cukup tajam. Penulisnya meminjam kacamata pemikir seperti sosiolog Pierre Bourdieu, terus tokoh pedagogi kritis Paulo Freire, sampai pandangan Karl Marx. Wow, nama-nama besar semua tuh. Iya, tapi tentu saja kita akan membedah teori-teori ini secara netral ya, murni sebagai lensa analitis saja untuk memahami argumen di dalam teks, tanpa memihak secara politis ke ideologi manapun. Kita cuma pengen melihat bagaimana alat-alat bedah konseptual ini bisa membongkar fenomena kebosanan sehari-hari. Sip, setuju. Oke, mari kita bedah ini pelan-pelan dari realitas di lapangannya dulu. Laporan Prayogi ini berawal dari sebuah kelas yang bernama XIPS 1. Dan kondisi awalnya kelas ini jujur aja agak suram ya. Suram banget. Siswa-siswanya dikenal sangat pasif, dan secara terang-terangan tuh menunjukkan ketidaksukaan pada mata pelajaran sosiologi. Kalau kita lihat proses belajar sebelumnya, memang sangat monoton sih. Banget. Jadi mereka cuma disuruh membaca buku cetak yang tebal, terus meringkas bab demi bab di buku tulis, lalu mengerjakan soal pilihan ganda di LKS. Klasik banget ya metode belajarnya. Nah, parahnya lagi, guru sebelumnya itu sering banget absen, jadi cuma ninggalin setumpuk tugas doang. Jelas aja minat anak-anak ini mati kan? Lalu, Prayogi masuk ke kelas ini sebagai guru baru dan memutuskan untuk membalikan keadaan. Dia merombak total pendekatannya. Dan pendekatan yang dia lakukan ini sebenarnya sangat merespons zaman gitu. Dia nggak langsung menyuapi materi. Terus dia ngapain tuh awalnya? Dia mulai dengan yang namanya asesmen diagnostik. Jadi dia mencari tahu dulu nih, apa sih yang sebenarnya disukai sama anak-anak ini. Oh, dia memetakan kebutuhan mereka dulu ya? Betul. Setelah itu dia mulai membawa budaya pop ke dalam kelas. Nah, ini yang bikin beda. Sosiologi yang tadinya cuma bicara soal teori-teori abstrak, tiba-tiba dihubungkan sama kehidupan sehari-hari anak SMA. Dia masukin obrolan soal gosip selebriti, terus dinamika percintaan remaja, sampai kasus-kasus viral di media sosial. Cuma buat menjelaskan konsep kayak norma atau penyimpangan sosial ya. Kayak Canva untuk bikin poster, terus Quizzes untuk ujian yang bentuknya kayak game, dan CapCut untuk mengedit tugas video. Bahkan media sosial dijadiin platform untuk memamerkan karya mereka kan? Bener banget. Hasilnya, partisipasinya meledak. Anak-anak yang tadinya cuma menunduk lesu di meja, tiba-tiba angkat tangan, berebut pengen presentasi, dan antusias banget unjuk karya.
Ini tuh persis kayak adegan di film-film olahraga, di mana tim yang awalnya underdog banget, tiba-tiba menang kejuaraan karena pelatih barunya bawa metode latihan yang fun. Nah, yang menarik di sini tuh, narasi keberhasilan semacam ini kan memang sangat memuaskan untuk didengar ya. Iya, kayak happy ending gitu. Betul. Di permukaan, masalahnya tampak udah beres sepenuhnya. Ini formula yang sering banget kita dengar di berbagai seminar motivasi atau pelatihan korporat. Kayak, audiensmu bosan, ya beri mereka elemen hiburan, pakai teknologi terbaru, dan mereka pasti akan kembali aktif. Masuk akal sih kedengarannya? Tapi, analisis kritis dari sumber kita justru ngajak kita untuk curiga pada kesuksesan yang terlalu mulus ini. Curiga gimana maksudnya? Apakah rentetan inovasi ini benar-benar mencabut akar permasalahannya? Atau jangan-jangan ini cuma sekedar kosmetik pedagogik aja? Kosmetik pedagogik. Berarti cuma nutupin bopeng di luarnya doang dong? Nah, itu dia. Karena logika analisisnya gini, kalau solusinya memang cuma sebatas pakai kuis interaktif dan ngebahas topik viral, kenapa penyakit siswa pasif dan malas ini bisa bertahan puluhan tahun di hampir semua institusi pendidikan kita? Tapi tunggu dulu deh, pertanyaan itu membawa kita masuk ke akar sosiologisnya kan? Kenapa metode kelas yang membosankan itu bisa sangat awet? Menurut teks yang kita bedah, langkah pertamanya adalah kita harus berhenti melihat ruang kelas sebagai tempat yang netral. Ruang kelas bukan tempat netral. Terus apa dong? Analisis ini meminjam konsep dari sosiolog Pierre Bourdieu tentang kekerasan simbolik. Wow, kekerasan. Tapi kata kekerasan di sini bukan berarti guru memukul siswa pakai penggaris kan? Oh bukan kekerasan fisik. Ini tentang bagaimana metode belajar satu arah, di mana guru ceramah dan murid mendengarkan, itu sebenarnya adalah bentuk relasi kuasa yang dilembagakan. Oke, jadi guru memposisikan diri sebagai pemilik kebenaran tunggal ya? Tepat, dan siswa dikondisikan sebagai wadah kosong yang harus terus-menerus diisi. Cara kerja kekerasan simbolik ini luar biasa halus karena nggak terlihat kayak paksaan. Semuanya terasa normal-normal aja. Aku paham. Bahkan arsitektur ruang kelas itu sendiri ngedukung hal ini kan? Semua meja dan kursi siswa itu pasti menghadap ke satu titik di depan, tempat sang guru berdiri. Nah, itu poin penting. Tata ruang itu aja secara nggak sadar udah ngirim pesan tentang siapa yang memegang kendali dan siapa yang harus tunduk. Bener juga ya? Jadi, melalui rutinitas meringkas buku dan dengerin ceramah itu, siswa diam-diam sedang diajarkan satu kurikulum tersembunyi yang efeknya paling mematikan. Kurikulum tersembunyi apa tuh? Bahwa tugas mereka di dunia ini bukanlah untuk berpikir mandiri atau mempertanyakan sesuatu, melainkan sekedar menerima instruksi dari otoritas. Wah, jadi siswa yang pasif dan bosan di kelas itu bukan berarti mereka punya cacat karakter atau pemalas ya. Kepasifan mereka itu produk dari sistem yang memang didesain secara struktural biar mereka nggak punya suara. Sangat presisi. Tapi Tunggu dulu. Aku mau kasih pushback dikit nih. boleh, gimana tuh? Bukankah guru itu memang ahlinya? Mereka kan udah kuliah bertahun-tahun, punya sertifikasi, dan ya memang dibayar untuk mentransfer ilmu ke anak yang belum tahu apa-apa. Kenapa proses wajar berbagi informasi seperti itu malah dilabeli dengan istilah ekstrim kayak kekerasan? Pertanyaan bagus. Untuk menjawab itu, teks analisis kita menggunakan kacamata Karl Marx mengenai konsep alienasi atau keterasingan. Oke, keterasingan. Maksudnya gimana aplikasinya di kelas? Masalahnya itu bukan pada fakta bahwa guru punya ilmu yang lebih banyak. Masalahnya ada pada proses mekanisnya. Ketika pengetahuan cuma diturunkan dari atas ke bawah tanpa ada ruang dialog, proses belajar itu kehilangan maknanya. Bisa kasih contoh praktisnya nggak? Coba bayangin seorang siswa yang disuruh menyalin 3 halaman teks dari buku paket ke buku catatannya. Oke, nulis panjang banget tuh. Iya. Nah, saat dia menyalin, dia itu nggak sedang memproses ide. Dia cuma sedang melakukan tugas administratif klerikal. Jadi kayak robot mesin tik aja gitu? Betul. Kekerasannya itu ada pada perampasan hak asasi siswa untuk mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri. Mereka menjadi terasing dari proses belajar itu sendiri. Oh, jadi mereka ngerjain sesuatu yang mereka nggak ngerti buat apa? Mereka mempelajari teori yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan realitas hidup mereka, dan pada akhirnya terasing dari hasil belajarnya. Make sense. Berarti menyalahkan siswa karena mereka nggak termotivasi dalam sebuah sistem yang sejak awal mencabut kemanusiaan mereka itu adalah sebuah ketidakadilan struktural.
Sangat struktural. Dan alienasi sosiologis ini punya dampak langsung ke ranah psikologis mereka. Nah, disinilah bagian yang menurutku sangat menarik. Kalau secara sosiologis, sistem ini memang mengasingkan mereka, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala mereka? Maksudku, secara kejiwaan gitu. Sumber kita membedah ini pakai teori kebutuhan dasar psikologis dari Edward Deci dan Richard Ryan. Teori yang bilang manusia butuh motivasi intrinsik itu ya? Iya, intinya manusia butuh 3 hal supaya punya motivasi dari dalam diri. Pertama, otonomi. Rasa punya kendali atas pilihan sendiri ya? Betul. Kedua, competence atau rasa mampu dan berkembang. Dan ketiga, relatedness. Relatedness itu kayak rasa terhubung dengan orang lain atau relevansi materi itu dengan hidupnya kan? Iya. Nah, di kelas yang monoton tadi coba kita lihat ketiga hal ini dihancurkan lebur. Bener juga, siswa kan nggak punya pilihan mau belajar apa hari itu. Hilanglah otonomi mereka. Terus mereka cuma dinilai dari seberapa persis mereka menghafal jawaban buku, tanpa ada umpan balik yang membangun proses berpikirnya. Hancurlah kompetensnya. Dan materinya nggak nyambung sama sekali dengan keseharian mereka di luar sekolah. Putuslah relatedness-nya. Wah, karena ketiga kebutuhan itu nggak terpenuhi, wajar kalau motivasinya mati total. Aku suka banget pakai analogi smartphone untuk ngegambarin ini. Coba bayangin kamu lagi nyoba merender video 4K yang ukurannya raksasa banget di smartphone kamu. Oke, berat banget tuh pasti kerjanya. Banget. Tapi masalahnya, baterainya tinggal 1%, chargernya nggak ada, dan nggak ada sinyal Wi-Fi. Apa yang sistem smartphone itu bakal lakuin secara otomatis? Pasti dia nge-close paksa aplikasi-aplikasi berat biar HP-nya nggak mati total kan? Tepat. Otak manusia itu organ yang sangat efisien dan beroperasi berdasarkan kalkulasi energi dan reward. Belajar hal baru, apalagi konsep sosiologi yang abstrak, itu memakan kalori kognitif yang besar banget. Analogi yang sangat akurat. Kalau otak nggak melihat adanya relevansi, ibarat sinyal Wi-Fi tadi, dan nggak dapet cipratan dopamin dari rasa pencapaian, ibarat baterainya, Otak bakal langsung ngasih sinyal pemutusan arus. iya, otak otomatis mematikan aplikasi belajar di kepala siswa itu. Makanya mereka kelihatan mengantuk atau zoning out, bengong ngeliatin jendela. Gila, jadi itu mekanisme pertahanan diri ya sebenarnya. Benar. Lebih jauh lagi, analisis ini menyoroti fenomena yang oleh psikolog Martin Seligman disebut sebagai learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Ini konsep yang sangat menyedihkan sih kalau dipikir-pikir. Maksudnya, siswa yang selalu diam di pojok kelas itu kan bukan terlahir tanpa rasa ingin tahu. Tentu saja enggak. Mereka menjadi pasif karena pengalaman didikte selama bertahun-tahun tuh udah ngajarin mereka sebuah pola yang pejam. Pola bahwa usaha mereka nggak akan mengubah apa-apa. Persis, bahwa apapun yang mereka usahakan, pertanyaan kritis apapun yang mereka ajukan, ujung-ujungnya nggak akan ngubah hasil akhirnya. Jawaban yang benar tetap jawaban yang ada di kunci jawaban LKS. Aduh, pantesan mereka udah menyerah sebelum mencoba. Usahanya kerasa sia-sia banget. Nah, disinilah letak pentingnya psychological safety atau keamanan emosional di ruang belajar. Keamanan emosional itu maksudnya nggak takut dibully gitu. Ya, sebuah kelas nggak akan bisa jadi ruang diskusi yang hidup kalau siswanya ngerasa takut salah. Sebelum menuntut siswa aktif secara kognitif, sistem tuh harus jamin dulu bahwa ketika seorang siswa berani berpendapat, dia nggak akan dipermalukan, disalahkan, atau malah ditertawakan oleh pemegang otoritas. Oke, masuk akal banget. Nah, sekarang mari kita hubungkan ini kembali dengan solusi yang dibawa oleh guru kita, Prayogi. Oke. Kalau masalah psikologisnya adalah kurangnya otonomi, competence, dan relatedness, bukankah intervensi Prayogi ini sangat jenius? Maksudku, dia biarin siswa milih mau pakai Canva atau CapCut. Itu ngasih otonomi kan? Iya, secara kasat mata ya. Terus dia bikin kuis di Quizizz yang ada skor dan peringkatnya. Itu kan memompa kompetens mereka, pengen menang. Dan dia ngebahas dinamika percintaan dan gosip. Itu jelas sangat menyentuh relatedness remaja. Baterai motivasi mereka terisi penuh ya jadinya. Nah, itu. Kenapa analisis kritis ini masih melihat ada yang salah dengan inovasi sekeren itu? Tapi ini justru memunculkan pertanyaan penting kan? Kita harus membedakan secara tegas antara terstimulasi dan teredukasi. Terstimulasi dan teredukasi, bedanya apa tuh? Teks analisis kita ngasih kritik tajam terhadap tren yang disebut gamifikasi pendidikan. Secara angka partisipasi, ya, grafiknya pasti naik tajam. Tapi mari kita bedah mekanismenya di dalam otak. Oke, gimana tuh?
Ketika motivasi belajar seorang siswa sepenuhnya didorong oleh elemen kompetisi dari game, musik yang menghentak di aplikasi kuis, atau efek visual dari presentasi, apa yang terjadi ketika elemen hiburan itu tiba-tiba dicabut? Mereka bakal bosen lagi. Tepat. Di dunia nyata, masalah sosial yang kompleks itu kan nggak datang dengan pilihan ganda warna-warni dan konveti digital saat kita berhasil menjawab benar. Bener juga ya. Masalah nyata tuh pelik dan membosankan kadang-kadang. Jadi, kalau mereka cuma mau berpikir pas lagi dihibur, maka kemandirian belajar yang sejati itu sebenarnya nggak pernah terbentuk. Mereka cuma kecanduan dopamin dari gamenya aja. Wah, mind-blowing. Terus, gimana dengan topik gosip dan masalah percintaan tadi? Membawa isu yang dekat dengan dunia mereka itu kan bikin materi yang tadinya kaku jadi sangat relevan. Iya, relevan sih relevan. Bukankah memancing anak yang tadinya cuma diam membisu untuk mau berbicara dan berdiskusi di kelas itu udah merupakan sebuah kemenangan besar? Bukannya itu langkah awal yang sangat bagus? Sebagai pemantik awal, mungkin iya. Tapi analisis ini ngebawa pandangan Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan yang sangat menekankan pada conscientization, atau pembentukan kesadaran kritis. Kesadaran kritis, oke. Freire ini percaya bahwa pendidikan itu harus membebaskan manusia dari penindasan struktural. Nah, masalahnya, aktif berbicara itu sama sekali nggak sama dengan berpikir kritis. Bisa kasih ilustrasinya nggak, biar gampang ngebayanginnya? Coba bayangin ada siswa yang sangat berapi-api presentasi di depan kelas. Mereka semangat banget ngebahas gosip perselingkuhan artis yang lagi viral di TikTok. Pasti rame tuh kelasnya. Sangat aktif. Tapi, jika sang guru nggak mengarahkan diskusi itu untuk membedah masalah yang lebih dalam, Masalah yang lebih dalam kayak gimana? kayak bagaimana media massa mengkomodifikasi masalah pribadi selebriti demi sekedar rating, atau bagaimana ada standar ganda bias gender dalam cara masyarakat menghakimi artis perempuan dibandingkan laki-laki dalam kasus perselingkuhan tersebut. Aku nangkep maksudnya. Kalau itu nggak dibahas, maka kelas sosiologi itu kehilangan rohnya ya. Persis. Itu bukan lagi analisis struktural sosiologi, itu murni cuma sesi bergosip berjamaah yang dikasih label pelajaran. Ya ampun, berarti mereka tuh cuma memindahkan obrolan kantin ke dalam jam pelajaran tanpa ada pendalaman pisau analisis sama sekali ya? Dan teks ini juga mengkritik keras soal penggunaan media sosial untuk unjuk karya anak-anak kan? Oh iya, ada konsep dari Guy Debord yang dibawa masuk tuh. Namanya Society of Spectacle, atau masyarakat tontonan. Jujur, bagian ini lumayan bikin merinding sih pas bacanya. Coba ceritain gimana konsep itu bekerja di kasus ini. Maksud konsep ini tuh, ada bahaya besar banget ketika tujuan akhir dari proses belajar itu berubah wujud. Coba kita bayangin ada siswa yang dikasih tugas bikin video kampanye tentang kemiskinan di Cupcake. Oke, terdengar kreatif kan awalnya? Iya. Tapi dalam kerangka masyarakat tontonan, fokus utama otak siswa ini bukan lagi pada pemahaman mendalam tentang akar kemiskinan struktural. Terus fokusnya bergeser kemana? Fokus utamanya beralih pada hal-hal performatif. Mereka malah mikir, transisi video apa ya yang paling keren? Lagu TikTok apa yang lagi trending supaya FYP? Gimana caranya supaya guru saya ngasih like dan komen bagus di postingan ini? Nah, mekanisme pergeseran niat itulah yang dikritik habis-habisan sama analisis ini. Mengerikan ya pergeserannya. Sangat. Belajar bukan lagi proses internal untuk memahami realitas dunia yang sesungguhnya. Belajar berubah jadi sekedar upaya untuk terlihat pintar di ruang digital. Terlihat pintar, bukan menjadi pintar. Validasi digital, kayak likes, views, dan pujian eksternal, itu akhirnya menjadi mata uang utama di kelas tersebut. Padahal kan apresiasi dari guru itu penting banget buat ngebangun kepercayaan diri, apalagi buat anak yang tadinya minder. Memang penting di awal. Tapi jika terlalu bergantung pada itu, apresiasi akan berubah menjadi bentuk manipulasi psikologis yang sangat halus. Berarti motivasinya tetap eksternal ya ujung-ujungnya? Iya, bedanya cuma wujudnya aja. Kalau dulu motivasinya karena takut dihukum atau dimarahin guru, nah sekarang motivasinya karena haus pujian dan haus likes di medsos. Keduanya sama-sama bikin siswa nggak punya kemandirian berpikir dari dalam dirinya sendiri ya? Persis banget. Mengganti rezim kontrol yang kaku dan otoriter dengan sistem kontrol yang dibungkus gamifikasi, rewards, dan validasi digital, pada esensi terdalamnya,
itu tetaplah sebuah sistem kontrol. Inilah kenapa analisis tersebut secara provokatif mempertanyakan ya, apakah inovasi yang dilakukan guru ini sungguh-sungguh menciptakan pembebasan intelektual atau sekedar memoles jeruji penjara dengan warna yang lebih cerah sehingga siswa berilusi bahwa mereka itu bebas. Pembahasan yang sangat menohok memang. Sangat. Nah, sejauh ini kan kita udah banyak banget menyoroti soal sistem yang mengontrol dan siswa yang menjadi objek korbannya. Iya, dari awal kita fokus ke dampaknya ke siswa. Mari kita ubah fokusnya ke pihak yang seringkali memikul beban paling berat di lapangan secara nyata. Mari kita lihat sosok sang guru itu sendiri. Ini penting banget untuk dibahas. Dalam laporannya, Prayogi Pangestu dengan sangat terbuka mengakui bahwa di awal-awal, dia secara pedagogik tuh belum sepenuhnya siap. Dia jujur loh bilang kalau dia menyusun strategi sambil meraba-raba, menjadikan kelas itu semacam ruang eksperimen. Dan kejujuran dia itu patut diapresiasi banget. Setuju. Aku rasa penting sekali kita nggak melupakan aspek kemanusiaan ini. Dalam wacana publik, kita kan terlalu sering menuntut guru untuk tampil sebagai pahlawan super tanpa celah. Padahal mereka ini manusia biasa yang terus ditekan oleh tuntutan kurikulum yang terus berubah, tumpukan beban administrasi, dan ekspektasi masyarakat. Kejujuran Prayogi di laporannya itu justru membuka diskusi yang sangat krusial tentang realitas profesi pendidik. Analisis ini membawa masuk konsep emotional labor atau kerja emosional dari sosiolog Arlie Russell Hochschild. Kerja emosional, maksudnya capek hati gitu. Kurang lebih begitu. Coba posisikan diri kamu sebagai seorang guru. Kamu mungkin bangun pagi dengan kondisi kurang tidur, cemas mikirin tagihan bulanan, atau sebenarnya ngerasa ragu dengan materi yang bakal diajarin hari ini. Manusiawi banget kan kondisi kayak gitu? Tapi begitu kaki melangkah melewati pintu kelas, kamu dituntut untuk melakukan kerja emosional. Kamu harus memasang senyum, tampil penuh percaya diri, seolah memegang kendali penuh atas segalanya di ruangan itu. Wah, capek banget pasti pura-pura kuat setiap hari. Profesi ini tuh memaksa mereka untuk terus memainkan peran tanpa boleh terlihat rentan sedikit pun. Mereka ini sering dibilang agen perubahan di garis depan, tapi di saat yang sama mereka adalah korban. Korban dari sistem birokrasi pendidikannya sendiri ya? Betul. Sistem yang seringkali nggak ngebekali mereka dengan persiapan dan pelatihan yang matang sebelum mereka dilempar hidup-hidup ke medan perang kelas. Penjelasan soal kerja emosional ini bikin aku sadar sesuatu deh. Sadar apa tuh? Metode mengajar satu arah, yang guru cuma ceramah dan murid nyatet, itu awet mungkin bukan semata-mata karena sistem ingin menguasai siswa aja. Terus karena apa? Nah, itu poin yang sangat brilian. Ya kan? Berdiri di balik podium dan sekedar membacakan teks dari buku cetak, itu adalah tameng yang sangat amat aman buat guru yang mungkin lagi kelelahan atau belum menguasai materi 100%. Bener banget. Karena coba bayangin, kalau kamu membiarkan kelas mengalir secara dinamis, kalau kamu ngebuka sesi diskusi kritis yang benar-benar bebas, risikonya buat si guru tuh besar banget. Bakal ada siswa yang melempar pertanyaan tajam yang mungkin gurunya sendiri nggak tahu jawabannya. Dan juga kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, itu berarti kamu harus rela kehilangan dominasi di dalam kelas. Dan itu menakutkan pastinya. Bukan cuma sekadar kehilangan dominasi, tapi itu mempertaruhkan otoritas profesional mereka di depan puluhan pasang mata. Meninggalkan metode tradisional, berarti sang guru harus punya keberanian luar biasa untuk menunjukkan kerentanan. Mereka harus berani berkata, ibu atau bapak nggak tahu jawabannya nih, mari kita cari tahu sama-sama, gitu ya? Iya. Dan sayangnya, sistem budaya kerja kita seringkali menghukum ketidaktahuan. Evaluasi kinerja dari atasan atau pengawas itu biasanya lebih menghargai ketertiban administratif dan kelas yang hening daripada eksplorasi pemikiran yang berantakan tapi bermakna. Jadi, merombak ruang kelas yang pasif menjadi kelas yang hidup itu bukan perkara gampang kayak ganti software dari PowerPoint ke Canva aja ya? Sama sekali bukan. Ini adalah tuntutan transformasi identitas dan emosional yang luar biasa menguras tenaga bagi para guru. Kita nggak bisa mengabaikan beban yang mereka pikul. Luar biasa. Kita udah membedah kasus ini dari lapis terluar sampai ke tulang-tulangnya nih hari ini. Analisis yang cukup panjang tapi sangat sepadan. Kalau kita tarik benang merah dari semua diskusi hari ini, kita mendapati sebuah paradoks yang menarik. Paradoks gimana? Gini, langkah Prayogi merombak kelas yang mati menjadi ruang yang penuh interaksi menggunakan teknologi dan budaya populer, itu jelas merupakan inisiatif progresif yang patut dihargai. Upaya itu terbukti kok berhasil mengatasi gejala apatis dan mengembalikan sebagian otonomi yang dirampas dari siswa. Betul, kita nggak mengecilkan usahanya sama sekali. Namun,
Pisau bedah sosiologis dan psikologis yang kita gunakan hari ini ngasih peringatan keras. Jika semua keseruan, kuis interaktif, dan media sosial itu nggak dibarengi dengan perombakan struktur kekuasaan di dalam kelas, Dan jika kebebasan berpendapat itu nggak diarahkan untuk membongkar realitas ketidakadilan sosial, maka segala inovasi itu cuma berhenti sebagai kamuflase yang menipu. kesimpulan yang solid, penggunaan teknologi dan pendekatan yang lebih menghibur itu bukanlah sesuatu yang haram atau harus dihindari. Titik tekannya adalah elemen-elemen hiburan tersebut nggak boleh dijadikan garis finish. Mereka cuma alat pembuka pintu doang ya. Hanyalah kendaraan pembuka jalan. Begitu siswa udah mau berpartisipasi karena ngerasa pelajarannya relevan, nah disitulah tugas terberat sang pendidik baru aja dimulai. Yaitu menuntun mereka untuk berpikir radikal, mempertanyakan asumsi-asumsi yang dianggap normal oleh masyarakat, dan melihat struktur kuasa yang selama ini kasat mata. Tanpa tahap itu, pendidikan gagal mencapai fungsi tertingginya sebagai alat emansipasi manusia. Ujung-ujungnya, sistem pendidikan cuma bakal memproduksi individu-individu yang sangat jago pakai teknologi baru, Sangat mahir mencari validasi di internet. tapi buta secara analitis terhadap bagaimana mesin dunia ini sebenarnya beroperasi dan mengontrol mereka. Jadi, apa makna dari semua ini buat kamu yang setia dengerin sampai titik ini? Kenapa studi kasus dari sebuah SMA ini relevan untuk siapapun, nggak peduli apa profesi atau umurmu? Karena dinamika relasi kuasa, proses alienasi, dan pencarian validasi digital yang kita bahas tadi itu nggak pernah benar-benar berhenti di gerbang sekolah, kan? Bener banget. Coba bawa perspektif dari diskusi kita ini ke dalam keseharianmu. Besok, saat kamu duduk di sesi training corporate yang ngarusin kamu mengisi puluhan lembar feedback form, Atau saat kamu lagi meeting evaluasi mingguan sama atasan kamu. atau bahkan saat kamu lagi asyik membaca utas argumen yang lagi viral dan panas di media sosial. Coba deh berhenti sebentar dan refleksikan. Apakah kamu memproses informasi itu untuk benar-benar membongkar sistem dan mencari pemahaman terdalam? Ataukah kita semua, tanpa sadar, cuma sedang asyik memainkan peran kita masing-masing di dalam masyarakat tontonan? Berpartisipasi secara aktif saat meeting, sekedar biar terlihat proaktif di mata manajer. Atau mengetik opini yang kelihatan cerdas di internet hanya demi memanen ratusan likes dan ngerasa diri kita tuh penting. Karena ruang-ruang orang dewasa itu seringkali hanyalah versi yang sedikit lebih canggih dari ruang kelas tempat kita dulu dibentuk. Pola kepatuhan dan ilusi kebebasan itu terus diproduksi ulang, cuma beda alat dan layarnya aja. Pernyataan yang lumayan bikin kita merenung panjang ya hari ini. Untuk menutup penjelajahan kita hari ini, aku ingin kamu memanggil kembali ingatan di awal kita ngobrol tadi. Bayangkan ruang kelas atau ruang meeting yang luar biasa membosankan itu. Oke, ruang yang bikin ngantuk tadi ya. Nah, kini bayangkan ruangan itu sudah dipermak habis-habisan. Ada layar interaktif canggih di depan, kuis-kuis berhadiah poin, musik latar yang ceria banget, dan semua orang di ruangan itu tertawa sambil menatap layar smartphone mereka masing-masing. Di permukaan, penderitaan dan kebosanannya seolah telah berakhir. Tapi aku ingin meninggalkan kamu dengan satu pemikiran tajam untuk direnungkan. Baik-baik. Ketika kamu merasa sangat nyaman, terhibur tanpa henti, dan bebas bertepuk tangan di dalam sebuah sistem, apakah kamu benar-benar merdeka untuk berpikir mandiri? Ataukah sistem itu baru saja berevolusi menjadi jauh lebih brilian dalam membuatmu merasa seolah-olah kamu bebas? Sebuah pertanyaan harus kita jawab sendiri-sendiri. Teruslah curiga, teruslah bertanya pada hal-hal yang terasa terlalu nyaman, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.